Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita membahas tentang bioteknologi. Bioteknologi itu apa sih? Nah, untuk mengetahui materi selanjutnya, silahkan simak videonya sampai akhir ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe dulu. Terima kasih. Oke, yang pertama ada pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi itu adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa kimia secara terpadu dengan tujuan memperoleh penerapan teknologi di bidang industri, kesehatan dan pertanian dari kapasitas mikroba, serta sel atau jaringan sebagai kultur. Ada 4 kegiatan utama dalam ruang lingkup bioteknologi. Yang pertama ada teknologi industri dengan menggunakan reaktor bio, di mana mikroba dan enzim menjadi katalis utamanya. Yang kedua ada rekayasa genetika. Ya, kemudian ada peleburan sel dalam upaya memanipulasi genetik, dan yang terakhir ada kultur jaringan pada sel atau tumbuhan. Nah, kali ini kita membahas tentang bioteknologi pada pembuatan tape ketan. Nah, pada pembuatan tape ketan ini, kenapa harus pakai beras ketan? Ada yang tahu? Karena komponen penyusun ketan itu adalah pati, di mana pati ini jika dalam keadaan utuh tidak dapat didegradasi dengan zat kimia maupun enzim. Oleh sebab itu, dibutuhkan bakteri yang digunakan untuk mendegradasikan pati dalam ketan. Nah, kenapa sih kalau membuat tape itu komponen utamanya adalah ragi? Nah, di sini peran ragi sangat penting dalam pembuatan tape ketan maupun tape-tape lainnya. Karena pada ragi ini mengandung berbagai asam laktat yang dibutuhkan untuk proses fermentasi tape ketan. Selain itu, ragi berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi tape ketan karena mengandung bakteri yang dinamakan Saccharomyces cerevisiae. Dalam pembuatan tape ketan ini berlangsung proses fermentasi. Apa itu fermentasi? Fermentasi itu adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerob atau tanpa oksigen. Dengan persamaan kimianya yaitu C6H12O6 atau glukosa ditambah 2C2H5OH atau 2 etanol ditambah 2 karbon dioksida ditambah 2 ATP atau energinya. Nah, di sini Saccharomyces cerevisiae berfungsi untuk memecah karbohidrat, glukosa, fruktosa menjadi karbon dioksida dan juga alkohol. Nah, setelah jadi selama 3 hari 2 malam, rasanya gimana? Pasti teman-teman ada yang suka dengan tape ketan. Rasanya akan menjadi manis, sedikit asam, dan kadar airnya lumayan banyak. Kemudian teksturnya itu lunak. Kenapa hal itu terjadi? Nah, karena pada proses pembuatan tape ini, jamur ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae memakan glukosa yang ada di dalam ketan sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga ketan akan menjadi lunak dan jamur tersebut akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Nah, berarti gara-gara si jamur ini, beras ketan yang awalnya itu keras menjadi lunak. Jamur ragi akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada ketan menjadi gula yang lebih sederhana lagi, sehingga ketika tape sudah matang akan terasa manis, meskipun sebelumnya tidak dikasih gula. Pasti dalam pembuatan tape ini ada gagalnya. Nah, ada beberapa faktor pemicu yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pembuatan tape ketan. Yang pertama, enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah apabila ada udara yang masuk sehingga dapat mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Oke ya, ayo di sini ngaku siapa yang suka tape ketan? Nah, udah tahu belum manfaatnya apa? Manfaat tape ketan yaitu menyehatkan tubuh, terutama pada sistem pencernaan. Kenapa? Karena dapat meningkatkan jumlah bakteri, artinya bakteri baik ya, dan mengurangi jumlah bakteri jahat. Jadi kalau kita mengonsumsi tape itu bisa menambah bakteri baik di dalam tubuh kita
dan mengurangi bakteri jahat. Oke. Tetapi di samping itu ada bahayanya jika kita mengonsumsi tape secara berlebihan. Bahaya mengonsumsi tape secara berlebihan itu dapat menginfeksi pada darah kita dan tentunya dapat mengganggu sistem pencernaan. Oke, jadi apapun yang berlebihan itu tidak baik ya. Oke, di sini sudah paham teman-teman tentang bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk proses pembuatan tape bisa teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.